Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menilai depan kamera. Nih, kalau depan kamera ini kita bisa melihat orang itu tampak bagus, kita bisa melihat orang itu tampak buruk. Inilah kamera. Tipuan. Jadi kamera itu hanyalah tipuan. Yaitulah dunia, tipuan. Bersembunyi di balik kamera dari keburukan, bersembunyi dari pakaian yang indah, tampaknya baik dan bagus, dari keburukan. Bimakna yakni kita tidak bisa menilai seseorang itu hanya dari fisik pakaian. Kita lihat pakaiannya nanti, ustaz-ustaz misal, ya, ulama-ulama, dia pakai peci, dia pakai dalil dari pembicaranya, dari perkataannya. Dia pakai jubahnya yang bagus-bagus, dia pakai sorban, pakai ayat, pakai dalil dia berbicara. Lantas di sana kita menilai dia sudah ajib, sudah baik. Padahal tadi ajarkan bagaimana kisah seorang sahabat dulu untuk melihat rahasia kebalikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dia adalah ahlus surga. Bisa dikatakan dia itu baik. Kenapa? Akhirnya dia cari tahu dan dia nginap di rumah sahabat itu 3 hari 3 malam, diperhatikannya. Satu amalan ibadah seperti apa yang membuat dirinya dijamin oleh Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya dia adalah ahlu surga. Setelah dicari-cari, amalan ibadahnya hampir-hampir biasa-biasa saja kecuali yang wajib-wajib. Oh, ternyata hanya satu, apa? Dia tidak pernah memiliki rasa dengki, hasad, hasud, tidak ada rasa iri kepada orang lain. Itu yang menyebabkan dirinya masuk surga. Juga seperti zaman sekarang ini kan kamera ini bisa menipu. Ya, kalau kita lihat, mungkin ada yang lihat saya dalam kondisi seperti ini baik, tapi pada saat saya megang rokok sudah mulai jelek kan penilaiannya. Dan antum-antum, kalau kita melihat dari sisi kamera, tidak ada yang tahu di belakang kamera saya ada apa. Enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu di belakang kamera saya ini, ya, ada apa? Apa ada kucing? Apa ada maaf kata, ada sosok wanita yang lagi tidak berbusana, atau ada botol minuman keras, khamr, atau ada sejenis narkotika, apalah, enggak ada yang tahu. Karena di belakang kamera tak nampak. Jadi persembunyian di balik sesuatu yang nampak. Itulah kebanyakan daripada manusia, selalu menyembunyikan sesuatu yang nampak, yang tampak jelek, padahal tak tahu keburukan di dalam hatinya. Nah, makanya ya, tidak bisa kita menilai seseorang itu dari fisik luar, dari pakaian, atau dari tutur bicaranya, lembut, halus, atau ada yang keras, tegas, tidak bisa. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah kepribadian akhlak yang memang benar-benar muncul dari dalam hatinya yang paling dalam. Tentunya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang alim, apalagi dia sudah sholat 5 waktu, sholat sunnahnya banyak, zikirnya banyak, dia itu akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itulah maka dia tidak akan menghibah orang lain lagi, mengatakan dirinya ini serba aku, tidak lagi. Atau dia menilai dirinya adalah yang paling baik, tidak. Kalau dia sudah sholat 5 waktunya, sudah benar sholatnya, sudah benar zikirnya, sudah benar sunnahnya banyak, tidak akan ada perasaan-perasaan seperti itu. Tentu hilang, sirna. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan pada saat kita sholat itu, sholat bayangkan takut kepada Allah. Pada saat kita zikir bayangkan takut kita kepada Allah. Allah melihat kita atau kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kadzalik. Ya. Jadi seperti itu. Jadi saudara-saudaraku, sungguh apalagi sekarang media sosial ini gampang menipu, tampak luar baik, ya. Itu media sosial. Begitu juga para ulama-ulama, ustadz-ustadz zaman sekarang. Tampak tutur bahasanya baik, seolah-olah baik, bagus tutur katanya. Tapi tak tahu kita di balik itu ada apa. Atau ada ulama yang tampak pakaiannya indah, bagus, tampak ulama kabir, ulama besar,
Tapi dalam hatinya kita tidak tahu. Akan tapi saudara-saudaraku, ada hal yang harus kita ketahui, bahwasanya keburukan tetaplah keburukan, kebaikan adalah tetap kebaikan. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kebenaran akan tetap tegak sampai nanti di yaumul qiyamah, dan keburukan kebatilan akan tetap runtuh. Itu pasti. Ya. Seperti Al-Alama Al-Habib Salim Asy-Syatiri menilai singa Allah kita, ya, Habib singa Allah kita di kota di Indonesia. Apa kata beliau? Kata beliau mengatakan kepada Habibana kita, aku selalu mengikuti beritamu dan aku senang dengan dirimu. Masya Allah. Ini seorang wali, seorang alim. Dikatakan beliau Al-Habib Salim Asy-Syatiri itu Sultanul Ilim, ya, pemimpinnya para orang-orang berilmu. Lagi beliau mengatakan kepada Habibana singa Allah Subhanahu wa taala di negara Indonesia, mengatakan dia mengatakan bahwasanya aku mengikuti beritamu dan aku senang dengan dirimu. Ya, Masya Allah. Ini wali mengatakan kepada beliau. Ya, jangan suuzon. Jangan kita suuzon. Jangan gampang menilai seseorang, dan jangan mudah tergiur dengan penilaian kita di depan jasad kita. Apalagi melihat dia hanya di depan kamera. Nauzubillah min dzalik, ya. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.